Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Insya Allah pemirsa, di kesempatan pada hari ini saya akan mencoba untuk membagikan sebuah doa ataupun tata cara buat anak-anak kita, ya, ataupun anak panjenengan yang mungkin susah berbicara ataupun sudah seumuran waktunya sudah bisa berbicara tetapi belum bisa berbicara ataupun bicaranya ini tidak normal. Nah, hal ini bisa ada faktor yang pertama. Ya, yang pertama biasanya ada faktor kelainan yang dialami dari sang balita tersebut sehingga mengakibatkan gangguan suaranya ini tidak normal. Kayak gitu. Dan gejala yang kedua itu biasanya ada hal-hal yang tidak wajar yang membuat sang anak kita ataupun sang balita tersebut ini menjadi agak susah untuk berbicara ataupun ada penghalang di bagian pitah tenggorokan di sini. Nah, makanya saya mudah-mudahan di dalam kesempatan video ini bisa berbagi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk panjenengan yang mungkin mempunyai anak yang mungkin udah seusianya bicara sudah bisa tetapi masih kurang lancar kayak gitu. Jadi tata cara ini pun ada beberapa versi, ya. Yang pertama, anak kita tidak bisa berbicara ataupun gangguan pembicaraannya kita ataupun anak kita ini tidak normal, ya. Itu bisa jadi jangan kita mempunyai pikiran karena gejala itu non medis, ya. Kita harus positif terlebih dahulu karena gejala seperti itu bisa diakibatkan dari faktor gangguan pita suara kita, kayak gitu. Ada juga gangguan yang mungkin non medis, kayak gitu. Tetapi kita harus tetap berpikir positif, ya. Semuanya kita kembalikan ke Gusti Allah karena yang namanya apapun itu yang terjadi itu adalah sebuah anugerah, ya, dari Gusti Allah. Jadi mudah-mudahan di dalam pembahasan ini mengenai cara mengatasi balita yang susah bicara ini ada dua versi, ya. Ada dua versi ataupun dua tata cara yang harus kalian pahami. Jika kalian ingin mengobati anak kalian yang mungkin yang seusianya sudah sewajarnya ini sudah bisa berbicara tetapi itu belum ataupun tidak lancar cara ngomongnya, gitu loh. Sebelum kalian lakukan, ya, kalian jalankanlah sholat sunnah hajat 2 rakaat tengah malam, ya. Nanti saya ajarkan di situ dan nanti pun ada doa-doanya, ya. Tengah malam sehabis kalian menjalankan sholat hajat tengah malam, lalu kalian bertawasul, ya. Bertawasul ditujukan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keempat sahabatnya. Tawasul ditujukan kepada para malaikat, para wali, para syekh, diri kita, ya, bapak ibu kita dan anak kita. Nah, sehabis itu kalian boleh sediakan air 1 gelas ditaruh di hadapan kita, ya. Sediakan air 1 gelas taruh di hadapan kita.
Jika sudah ditaruh air putih yang ada di dalam gelas ini, taruh di hadapan kita. Lalu kalian bacakan doa. Untuk doanya, kalian bisa lihat di video ini. Nah, doa tersebut kalian baca sebanyak 101 kali. Ya. Jika sudah dibaca sebanyak 101 kali, lalu diniatkan. Atas lantaran doa ini, hamba minta wasilah dan koromahnya untuk tujuannya biar supaya anak panjenengan itu bagaimana. Jadi seperti itu ya. Dan tata cara ini dilakukan 1 kali saja ya, untuk menjamah air yang ada di gelas ini. Dan untuk berikutnya, setiap hari Jumat ya, suami jika sehabis pulang dari sholat Jumat lalu pegang anaknya. Ini yang harus kalian tahu, harus kalian pahami ya. Itu nanti air yang sudah kalian bacakan doa itu tadi nanti dibuat minum ya sama anaknya. Nah, nanti kalau itu sudah, ini yang teknik keduanya ini ataupun kelanjutannya itu setiap hari Jumat ketika suami panjenengan ya habis sholat Jumatan itu langsung pegang si balita tersebut ataupun si anak tersebut yang mungkin mengalami gangguan pembicaraannya ini tidak normal. Pegang ya, lalu lidah sang anak itu dikerik ya, dikerik pelan-pelan saja pakai cincin emas. Lidahnya dikerik pakai cincin emas. Nah, sehabis dikerik ya minimal berapa kali ulangan, pelan-pelan saja, tidak usah kayak orang ngerik orang masuk angin, jangan seperti itu. Kerik pelan saja lidahnya pakai cincin emas ya. Jika sudah, lalu di dipuk-puk ya, kalau bahasa ini mulutnya ini dipuk-puk pakai daun sirih 3 lembar. Untuk bagian bibir bagian kanan dipuk-puk pakai daun sirih 3 kali ya. Nanti untuk bagian bibir sebelah kiri itu sama 3 kali ya, dengan memohon kesembuhan sama Gusti Allah. Dan untuk tata cara ini ya yang dilakukan setiap hari Jumat, jika kalian bisa dijalankan selama 7 Jumat ataupun seterusnya ya, setiap hari Jumat sampai benar-benar anak panjenengan bisa normal bicaranya. Mudah-mudahan cara ini bisa kalian praktekkan ya. Jadi lidahnya dikerik pakai tinta emas. Nah, untuk doanya tadi yang kalian pelajari itu yang untuk menjamas air. Airnya nanti diminumkan ke anak tersebut. Nanti untuk tahap berikutnya setiap hari Jumat kalian ataupun suami panjenengan sehabis pulang dari sholat Jumat langsung pegang sang anak tersebut, pegang lalu dikerik ya, lidah sang anak tersebut dikerik pakai cincin emas. Nah, sehabis dikerik pakai cincin emas, nanti bagian bibir sebelah kanan dipuk-puk ya, dipuk-puk seperti ini pakai daun sirih 3 lembar. Nanti untuk bagian kiri pun sama 3 kali. Di bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali. Tata cara ini dijalankan setiap hari Jumat. Ya. Syukur-syukur setiap hari Jumat rutin seperti ini terus. Sehabis pulang dari sholat Jumat. Sampai benar-benar anak panjenengan bisa normal pembicaraannya. Jadi mudah-mudahan di tata cara ini ataupun pembahasan ini bisa bermanfaat untuk panjenengan yang mungkin membutuhkan ataupun yang mungkin sedang mengalami anaknya agak susah bicaranya di usia yang mungkin sudah cukup
ya, karena ini juga bisa difaktorkan karena ada gejala di bagian saraf pita di sini, ada gangguan ini yang non medis ya. Jadi mudah-mudahan di dalam pembahasan video ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa berguna untuk panjenengan semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Ngukan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.